Saya punya cerita, yang cerita ini tertera di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Dulu di zaman Bani Israel ada seorang ahli ibadah. Yang ahli ibadah ini kalau dia turun itu awan menaungi. Di zaman Bani Israel awan yang menaungi yang ahli ibadah orang alim ini tadi. Di samping itu juga di zaman Bani Israel ini punya orang yang ahli maksiat. Pokoknya penjudi, penzina, pemabuk, pokoknya dia. Nah, satu waktu si alim ini tadi turun, si ahli ibadah ini turun dinaungi oleh awan. Maka si ahli penjudi ini tadi melihat, ini ada orang alim, aku ingin sekali mendekati, siapa tahu aku dapat berkah daripada dia. Siapa tahu aku dapat cipratan berkah daripada orang alim ini. Begitu si alim ini tadi duduk, lalu didudukilah orang yang ahli maksiat ini tadi. Lalu si ahli ibadah ini tadi merasa, ini bukan level aku nih. Ini ahli penjudi ini ahli maksiat, sedangkan aku adalah ahli ibadah. Saat itu juga Allah memberikan wahyu dengan Nabi di zaman Bani Israel itu. Allah bilang kepada Nabi itu untuk sampaikan kepada yang alim tadi, yang merasa dirinya mulia, sekarang ini ilmunya, kealimannya, ahli ibadahnya itu terhina di pandangan Allah. Dan orang yang ahli maksiat ini tadi, yang merasa bahwa dirinya hina, ada rasa bangkit untuk bertaubat kepada Allah, ini yang aku muliakan, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi intinya adalah bahwa belum tentu dosa yang kita punyai, belum tentu dosa yang kita simpan selama ini adalah menyebabkan kita masuk ke dalam neraka, belum tentu. Tapi tinggal kita kelola dosa kita, bertaubat kepada Allah. Bila dosa itu membuat semakin kita takut dengan Allah, maka itu adalah satu alamat dosa tersebut membawa kita sampai kepada Allah, membawa syurganya Allah. Tapi bila kita memiliki satu amal ibadah yang dengan amal itu kita bangga, yang dengan ilmu itu kita merasa hebat, hendaklah kita khawatir jangan-jangan taat amal ibadah kita adalah menjadi sebab kita masuk ke dalam neraka. Jadi intinya adalah yang pendosa harusnya bagus tawadhu, tidak merasa mulia. Kalau ingin masuk ke dalam surga, lebih-lebih lagi orang yang bertaat, berbuat taat, semestinya semakin taat semakin tunduk, semakin berilmu semakin tunduk, semakin beribadah semakin merasa hina. Orang yang merasa hina itu yang disenangi oleh Allah Ta'ala dibandingkan orang yang merasa mulia. Mudah-mudahan pengajian kita membawa berkah, manfaat. Ampun maaf, minta halal, minta ridha bila mana penyampaian saya menyinggung perasaan hadirin semuanya. Saya tutup dengan salam keagamaan. Allahumma waffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.